Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berndu TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta dua orang narasumber kita hari ini, dan tema kita mengenai Desa Tanggap Bencana. Dan narasumber kita masih bersama dengan Ibu Luna Maswita SE selaku Kepala Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, dan juga ada Bapak Hendri Setiawan selaku Fasilitator Desa Kelurahan BNPB Kota Bengkulu ya. Kita kembali ke Ibu Luna dulu nih. Nah, untuk Ibu Luna sendiri selaku kelurahan tentunya ya, untuk Ibu Lurah di Desa Berkas. Nah, peran pemerintah nih Bu, kita ngomongin peran pemerintah. Apakah pemeran pemerintah sendiri ini untuk Desa Tanggap Bencana ini sudah cukup menurut Ibu, atau ada yang ingin lebih diperhatikan lagi gitu? Ya, saya rasa untuk saat ini saya rasa pemerintah sudah cukup ya, ada perhatian untuk kelompok-kelompok kegiatan tangkap bencana ini. Namun terus kita gali, kadang-kadang tidak harus dari pemerintah, dengan forum ini ada dan terus ini lebih sumber daya dari masyarakat juga harus kita gali. Jadi masyarakat juga tidak hanya menunggu pemerintah. Dengan partisipasi seperti ini, termasuk seperti di Kelurahan Berkas, selain dari pemerintah juga dengan segala keterbatasan tentunya, ya masyarakat juga harus dari dunia usaha, dari lingkungan juga tetap membantu forum ini tetap berjalan. Oke, pokoknya dengan segala keterbatasan, mau tak mau ini harus tetap berjalan tentunya ya, karena di Kelurahan Berkas merupakan salah satu daerah rawan bencana juga ya Bu ya. Nah, kita kembali ke fasilitator nih. Nah, untuk yang sumber daya tadi dibilang sama Ibu Luna tentunya. Nah, mungkin apa nih sumber daya yang dibutuhkan oleh seorang fasilitator untuk mendukung desa kelurahan dalam menjadi desa tanggap bencana ini sendiri, Mas? Jadi yang pertama kita perlukan itu jelas sumber daya manusianya. Ya. Yang pertama itu kalau kita perlukan itu relawan-relawan terlatihnya itu. Relawan-relawan terlatih. Oke, nah ini mungkin yang paling sulit kali ya kan? Iya, ya Pak. Jadi karena di daerah kita itu sebenarnya pernah sih ada kegiatan sebelumnya, tetapi kalau bencana itu kan ada tanggap darurat, ada pasca bencana. Nah, kalau program sebelumnya itu lebih memfokuskan kepada pasca bencana. Oke, baik. Dapur umum, trauma healing. Nah, untuk yang relawan-relawan untuk pra dan tanggap daruratnya itu kan boleh dikatakan kita masih belum kurang. Jadi ya pertama kali ya di situ kita perlukan, terus kita juga perlukan itu kebijakan-kebijakan, aturan yang mendukung. Terus kita juga perlu sumber daya yang lain, yang infrastruktur yang mendukung. Kadang kalau dalam mitigasi itu ada namanya mitigasi struktural dan non struktural. Kalau non struktural kita sadarkan, kita bangun, kita edukasi masyarakatnya bisa. Tapi kalau untuk struktural itu kadang kita terkendala Pak. Nah, kita juga maklum kan perlu dana besar seperti itu, membangun dam itu kan bukan dana yang sedikit kadang di sana. Tapi kita masyarakat di forum PRB kebetulan ada inovasi-inovasinya. Setidaknya mereka menanam penghijauan pohon, setidaknya bisa menahan, setidaknya tidak bisa seperti dam, dia punyalah daripada kosong sama sekali. Nah, paling itu yang kita kembangkan Pak. Tapi kalau sekarang ini kita fokusnya ke non struktural, ke struktural, kita bisanya paling kita ajukan ke pemerintah Pak. Oke, nah baik. Nah tadi dibilang bahwa kalau pelatihan yang dimaksudkan oleh Bang Hendri tentunya ada pre, pra, dan pasca tadi ya. Pra, pas, tanggap darurat dan pasca. Dan pasca. Nah yang lebih difokuskan nih sebenarnya, apakah semuanya dilakukan pelatihan atau ada satu yang difokuskan untuk ke hal-hal yang tadi dibilang? Kalau di kegiatan kita di Berkas di Desa Tangguh Bencana kemarin itu memang kita semua kita lakukan Pak. Tapi kita pasti menitik beratkannya ke mitigasi dan tanggap darurat. Karena apa? Karena kalau mitigasinya sudah bagus, mental mitigasi bagus, insya Allah di tanggap daruratnya berjalan dengan baik. Dan paskanya pun nggak terlalu berat kita memulihkannya lagi Pak. Jadi mungkin kalau dalam 100 itu mungkin 50-nya kita ke mitigasi. 40 mungkin 35-nya kita ditanggap darurat dan selebihnya baru kita di
pasca bencana. Oke, baik. Nah, kita ke Ibu Lurah lagi nih ya. Nah, kalau tadi dibilang bahwa masyarakatnya itu mendukung penuh tentunya untuk penanggulangan bencana dan menerima tentang adanya desa tanggap bencana ini. Nah, kalau di Kelurahan Berkas ini sendiri, anak mudanya seperti apa? Apakah anak mudanya juga mendukung? Apakah hanya orang-orang tua saja yang mendukung kegiatan-kegiatan yang tentang simulasi dan sebagainya nih, Bu? Ya, alhamdulillah anak mudanya kami di Berkas itu tadi saya katakan dari anak-anak sampai orang tua, lansia, semua mendukung. Jadi termasuk anak-anak mudanya di situ, ya termasuk juga ini Henry sebagai fasilitator ini ketua Karang Taruna kami. Oke, nah, baik. jadi Orang Berkas juga ternyata. ya, jadi itu Karang Taruna kami berjalan. Jadi juga termasuk anggota-anggota forum ya kita rekrut juga anak-anak mudanya. Nah, jadi untuk mengedukasi juga ke masyarakat. Jadi forum kami juga berbagai macam unsur di dalamnya. Oke, berarti anak muda juga terlibat ya ke dalam forum tersebut ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk infrastruktur yang tadi dibilang sama Bang Henry juga nih. Nah, kalau Ibu Lurah sendiri mungkin infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki Kelurahan Berkas untuk menghadapi bencana seperti jalur evakuasi, kemudian juga tempat pengungsian dan juga sistem peringatan dini ini sudah cukup atau masih perlu diperbanyak lagi, Bu? Ya saya rasa kalau dikatakan perlu diperbanyak ya masih perlu diperbanyak. Nggak pernah ada kata cukup sebenarnya. Baik. Jadi tapi alhamdulillah dengan ini sudah ada jalur-jalur evakuasi. Alhamdulillah mungkin sudah 50% masyarakat sudah tahu jalur-jalur mana yang mereka harus lalui. Termasuk juga jalan untuk disabilitas ya, sudah pernah kita bangun untuk pegangan, untuk khusus jadi jalur untuk disabilitas itu sudah ada. Dan sekarang juga IWS juga udah bangun, insya Allah kami besok ada pelatihan menara peringatan dini tsunami, kebetulan dibangun di depan kantor lurah. Jadi nanti ada istilahnya alarmnya lah ya, terkonek langsung ke BPBD kota. Oh gitu, jadi itu akan ada koneksivitas langsung ke BPBD kota. Iya. Jadi kalau ada bencana langsung bunyi. Langsung bunyi. Oh oke, di Kelurahan Berkas. Di Kelurahan Berkas ya. Besok ini kita ada ininya langsung. Iya. Oke, baik. Itu dibangun berdasarkan desa tanggap bencana atau seperti apa? Desa tanggap bencana. Itu satu rangkaian dari desa tanggap bencana. Tapi itu tadi Henry bilang tadi di Kota Bengkulu ada 6 kelurahan dan itu hanya dibangun 2. Dibangun 2. Ya, mungkin juga efisiensi mungkin. Oh, efisiensi. Oke, baik. Luar. Kalau udah ngomong efisiensi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lagi. Mungkin akan berlanjut ya. Akan berlanjut nantinya. Tahap-tahapnya tahap berikutnya. Nah, untuk Kelurahan Berkas ini sendiri, tadi kan dibilang sama Mas Henry bahwa pelatihan ini berakhir pada tahun 2024 ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang udah tahun 2025. Nah, ini seperti apa? Apakah hal ini akan stuck sampai di sini? Kan kalau bencana kan kita nggak tahu. Tahun 2026, 2027 ataupun di akhir tahun 25 wallahu alam ya kan. Nah, ini sendiri seperti apa? Apakah pelatihan yang dimaksudkan ini akan bisa membuat mereka lupa tentang pelatihan tersebut atau seperti apa kalau tidak terjadi continue pelatihan tersebut, Ibu? Itu 2024 awal ya sudah selesai sebenarnya. Di awal ya hampir ya. Awal 2024 sudah selesai kita itu. Kita mulainya 2023. 2023 mulai, 2024 awal selesai. Nah, itu dan bukti kami sudah membuktikan sampai saat ini udah hampir akhir 2025 forum kami tetap berjalan. Baik, walaupun sudah selesai. Sudah selesai program itu, tapi kami tetap berjalan karena kami sudah berkomitmen bahwa wilayah kita memang berada di zona merah, kita akan selalu siaga, bencana itu pasti ada dan kehidupan akan terus berlanjut. Oke, nah untuk pelatihannya sendiri dilakukan per minggu, per bulan atau seperti apa Pak Mas Henry? Kalau pelatihan secara fisik kayak simulasi kayak gimana, mungkin nggak bisa setiap minggu karena keterbatasan juga kan. Tapi setidaknya di dalam tiap tahun anggaran kelurahan melalui Bu Lurah, alhamdulillah saya kan di kelurahan saya dianggarkan setidaknya dalam 1 tahun sekali masyarakat Berkas secara bergantian mendapatkan pelatihan itu Pak. Pelatihan tanggap bencana. Tentang tanggap bencana itu tidak cuma di satu kelompok saja kan. Ada juga seperti kami punya TK. Alhamdulillah TK kami pun sekarang udah menjadikan simulasi untuk anak-anak TK itu kegiatan tahunan. Jadi setiap tahun
TK itu bersimulasi. Bagaimana sih kalau gempa, kalau terjadi di saat jam sekolah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana guru-gurunya menyikapinya, anak-anaknya harus gimana. Jadi setidaknya pelatihan-pelatihan itu 1 tahun minimal 1 kali ada, Pak. Oke, baik. Nah, ini adalah menarik nih ya kan pertanyaannya mungkin orang Indonesia itu hanya tahu membangun, ya kan, dan merawatnya pun tidak. Nah, untuk yang dibangun tadi banyak sekali yang dibangun tentunya seperti jalur evakuasi, kemudian tanda-tanda jalur keselamatan, kemudian juga yang tadi Ibu bilang, Bu Lurah bilang bahwa baru dibangun juga untuk disabilitas tentunya. Nah, ini sendiri untuk perawatannya sendiri atau untuk yang merawat dari fasilitas ini tersebut itu tanggung jawab dari siapa, Mas Hendy? Apakah tanggung jawab dari masyarakat, dari pemerintah, atau dari pihak kelurahan? Kalau untuk penjagaan atau perawatan, Mbak ya, tepatnya itu kita waktu membangun itu kita sekaligus menyadarkan ini untuk kita sama-sama loh, bukan untuk pemerintah, tapi ini pemerintah bangun untuk keselamatan kita, untuk keselamatan keluarga kita. Jadi jagalah seawet mungkin nanti kan, kalau mungkin seperti logam daerah pinggir pantai kan ada batasnya juga, tapi setidaknya selama mungkin dia bisa bertahan. Karena itu untuk alhamdulillah sekarang belum ada yang rusak, mereka masyarakat saling menjaga karena mereka sudah sadar, oh ini dibangun untuk masyarakat, nah, untuk keselamatan nyawa kita. Jadi masyarakat sama-sama, Pak. Oke, baik. Nanti kita minta tanggapan dari Ibu Lurah ya. Kita mau jeda iklan dulu. Baik pemirsa, tentunya tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.